Hiroshima destroyed, Nagasaki destroyed. Japan surrendered England. Kau dengar itu? Jepang akhirnya kalah. Ini saat kita. Cepat saja semua, kita sudah tidak bisa mengumpul lagi. Ya Tuhan, kesempatan ini akhirnya datang. Kemenangan sudah di depan kita. Kita tidak boleh biarkan Jepang mengetahui kita bawa kabar ini. Kita harus menjadi yang pertama untuk kabarkan ini ke Jakarta. Jika saya mati, janganlah berhenti, jangan berhenti. Kita tidak akan berhenti. Demi Indonesia, demi negara kita, merdeka. Merdeka. Oke, jadi malam itu rumah Soekarno dikepung oleh kecemasan dan harapan. Fatmawati berbisik pelan pada suaminya tentang guntur yang sedang tidur. Sementara Hatta membaca koran dengan suara berlari sambil tidur. Tiba-tiba ketukan itu keras menghentakkan dengan malam. Mas, tiduran hari ini bagus. Tidak mau diam. Ada apa ya? Dia tahu Pak. Bahkan anak sekecil ini bisa merasa kebesaran bangsanya. Bu, berita dunia terakhir ini semakin panas. Hiroshima, Nagasaki, Jepang hampir nyaris habis. Astaga mas, saya tengah malam begini. Jangan dibuka. Aku mimpi bangsa. Aku tidak bisa berbunyi. Tunggu dulu, bagaimana mau ada jebakan? Bu, dengarkan Fatma. Kita harus lebih berhati-hati. Jika kita mulai ragu malam ini, kita akan mulai ragu selamanya. Akan berubah. Bung, Hiroshima sudah habis, Nagasaki sudah hancur. Ini saat kita. Apa? Kau benar Syahrir? Apa ini berita benar? Aku yakin, saya dapat berita ini dari luar negeri, Bung. Tenanglah, Bung. Duduk. Kita dengarkan informasi ini baik-baik. Jangan gegabah. Tidak ada lagi waktu untuk duduk, Bung. Nagasaki sudah hancur. Ini kesempatan emas kita. Bung, bangsa ini percaya kepadamu. Mas, para muda sudah tidak sabar. Mereka sudah teriak-teriak. Mereka siap turun ke jalan. Ini bukan sekedar berani atau tidak. Ini tentang strategi. Jika kita salah langkah, darah akan tertumpah. Bung, aku mohon. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Para rakyat sudah menunggu. Bung, keputusan akan menjadi takdir mereka. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mencari jalan yang benar. Mas, anak ini, anak mereka, semua sudah menunggu. Baiklah. Lampu meredup. Suara sorak pemuda semakin keras. Soekarno mengulurkan tangan perlahan, lalu menatap semua yang ada di ruangan. Dengan suara pelan tapi penuh tekad, dia mengambil keputusan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Meninggalkan harapan dan kecemasan. Apakah keputusan Soekarno akan membawa Indonesia menuju kemerdekaan, ataukah akan menyeretnya ke dalam konflik yang ada di dalam? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Malam itu, para pemuda dipimpin oleh Sukarni menyerbu masuk ke halaman rumah. Langkah mereka pelan, nafas mereka memburu, wajah penuh emosi. Mereka datang untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno, kami sudah menunggu ini terlalu lama. Proklamasikan ini sekarang atau apa? Ini leherku. Tebas sekarang. Aku rela mati demi bangsaku. Bung, kami semua ingin bangsa ini merdeka, bangsa ini bebas, tidak dijajah lagi. Bung, kami mohon, jangan tunggu Jepang kasih izin. Ini kebutuhan rakyat. Kalau kita tunggu lagi, adanya rakyat akan menderita, Bung. Betul, Bu. Waktu kita habis kalau terus ragu-ragu. Dunia sudah berubah. Jepang sudah kalah. Kalau bukan sekarang, kapan? Mas, kita sudah teriak-teriak. Mereka sudah siap turun ke jalan, Mas. Kita semua ingin, nak. Tapi satu langkah salah, darah akan menggenang di jalanan. Kita berbicara soal nyawa, berbicara soal nasib banyak orang. Kalau kita takut darah, Bung, kita tak akan merdeka. Apa Bung berpikir Belanda akan memberikan kemerdekaan begitu saja? Apa Bung berpikir Jepang akan menyerahkan tanah ini tanpa ada pertumpahan darah? Kami semua sudah siap mati, Bung, demi satu kata, merdeka.
Sudah kami susun semua, sudah kami susun rencana. Jangan biarkan kami menjadi generasi pengecut, Bung. Bung, kami tak datang di sini untuk memaksa. Kami ke sini membawa harapan. Kami mohon, dengarkan suara rakyatmu, Bung. Apa kalian pikir aku tidak pernah memikirkan ini sepanjang malam? Apa kalian pikir aku tidak ingin melihat bangsa ini bebas? Tapi aku harus memikirkan satu bangsa, bukan hanya satu kelompok saja. Bung, mereka tak akan berhenti malam ini. Sudah terlalu lama menunggu. Tidak. Aku tidak akan pernah memenuhi keinginan kalian. Dan tanpa persetujuanku, kalian tidak akan pernah melaksanakan rencana kalian itu. Ingat itu. Malam itu, Soekarno pun menolak keinginan para pemuda. Sehingga para pemuda pun berencana untuk menculik Soekarno. Loh, apa ini? Mereka ini gila. Para pemuda itu sudah gila. Mereka ambil Soekarno begitu saja. Indonesia akan hancur. Malam itu, Soekarno pun dibawa oleh sekelompok pemuda yang bersemangat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyeretnya ke dalam mobil, meninggalkan keamanan rumahnya. Soekarno berteriak memprotes tindakan mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka memiliki tujuan yang jelas, membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruh kalian? Apa kalian gila? Kalian pikir aku ini apa? Presiden atau Sandra? Tenang, Bung. Ini bukan penculikan, ini penyelamatan. Penyelamatan tanpa izin di malam seperti ini. Kalian pikir aku tidak bisa mengambil keputusan? Maaf Bung, ini sudah lewat batas kami. Jepang sudah menyerah dan Bung terus menundanya. Bung, rakyat di luar sana sudah siap mati demi kemerdekaan. Jangan biarkan harapan mereka pupus. Kami di sini cuma punya satu tujuan, Bu. Merdeka. Kalau perlu, biar saya yang ketika evaluasinya. Boleh begitu? Aku sudah membawa sebuah peralatan, pena, kertas, dan juga tinta. Maaf, Bung, tapi jika kamu tidak ingin mengumumkannya, biarkanlah kami yang umumkan. Betul, Bu. Apa kalian pikir aku ini pengecut? Hah? Tapi ada kalanya seorang pemimpin juga harus berjudi, Bu. Tidak semuanya bisa dihitung-hitung. Ada keakannya kita saat melompat. Memangnya kalau aku ikut dengan kalian, kalian siap untuk mati? Kami semua sudah siap mati Bung sejak lama. Ya sudah, kita jalankan. Sudah ada sudah percaya bahwa Papa akan memiliki jalan ini. Hidup Indonesia! Merdeka! Mobil melaju semakin kencang, meninggalkan kota yang masih tidur. Soekarno telah memutuskan untuk bergabung dengan para pemuda yang bersemangat ini. Mereka akan menulis sejarah Indonesia dengan tangan mereka sendiri. Suara sorak dan teriakan merdeka menggema di dalam mobil, menandai awal dari perjuangan yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia. Malam ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka telah memilih jalan yang tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, di sebuah rumah petani Cina di Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan Subarjo berkumpul dalam suasana tegang tapi penuh semangat. Mereka baru saja mendengar kabar tentang penyerahan Jepang dan ingin segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka harus berhati-hati karena bahaya masih mengintai. Nagasaki sudah hancur. Kaisar Hirohito menyatakan menyerah. Apa? Itu yang kuinginkan. Ayo kita kembali ke Jakarta sekarang. Akhirnya saat itu datang juga hari yang kita tunggu. Seluruh perjalanan hidup kita menuju momen ini. Bu, ingat saat kita hanya bisa berdoa di balik di penjara. Ini saatnya, Bu. Kita diambang sejarah. Ini sudah saatnya kita bergerak.
Baiklah, kita pergi. Kita ubah takdir negara ini. Tidak ada lagi kata Jepang, tidak ada lagi kata Belanda, tidak ada lagi kata penjajah. Malam ini kita pastikan seluruh dunia mendengar Indonesia merdeka. Kita harus pastikan ini bukan hanya euforia sesaat, euforia sementara, hanya menjeritkan kemenangan, tapi benar-benar lahirnya bangsa. Tempat ini terlalu kecil untuk kita mengetik teks proklamasi. Terlalu terpencil, terus mencari tempat yang aman dan strategis. Saya sudah berbicara kepada Laksamana Maeda. Ia bersedia untuk menyediakan rumah. Apa? Seorang perwira Jepang? Apa bisa dipercaya? Saya yakin, Bung, Laksamana Maeda sudah lama sekali memberikan sinyal positif kepada kita bahwa ia tidak suka dengan penjajahan, ia tidak suka dengan penyerangan ini. Ini kesempatan kita, Bung. Jangan ragu lagi. Baiklah, sudah tidak punya banyak waktu. Malam ini juga kita pergi ke sana. Selesaikan teks proklamasi sebelum fajar tiba. Baik, kita berjasa. Dengan keputusan untuk menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta, mereka bersiap-siap untuk mengambil langkah yang besar menuju kemerdekaan. Lampu minyak dipadamkan, dan suasana penuh harap dan ketegangan mengiringi mereka keluar dari posisi itu. Mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi, karena mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah sejarah baru bagi Indonesia. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan para pemuda berkumpul dalam suasana yang penuh harapan dan ketegangan. Mereka siap untuk menulis sejarah dengan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maeda yang telah menjanjikan bantuan menumpuk penuh hormat di depan mereka, menandai awal dari proses yang akan mengubah nasib bangsa. Halo Laksamana, Kenapa kalian ramai sekali, Bu? kami di sini dengan tujuan, Laksamana. Biarkan pemimpin saya yang berbicara. Jangan duduk. Kalian akan ramai. Tidak ada kata yang tepat, Bu. Jangan menjadi sejarah. Ini nama-nama kami dua. Jangan sampai ada yang terluka. Masa gini adalah masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya kata-kata kalian itu akan membawakan harapan baru bagi bangsa. Semua sudah saya siap. Semua sudah saya sediakan. Ini tidak ada tangan saya. Kami siaga di depan, akan kami hadapi kalau ada tentara Jepang. Cepat, Bung. Rakyat sudah menunggu di mana-mana. Mereka siap berdiri untuk kemerdekaan ini. Tetap waspada. Ambil saya ini. Tidak bisa menunggu lagi. Ini waktunya. Ini bukan akhir, tapi ini ada awalan. Baik, ketik dengan benar. Ketik semua dengan jelas. Jangan ada yang tertinggal. Nama tahun. Kita ini sedang mencatat sejarah, teman-teman. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun.
jika semua sudah selesai, jangan lupa untuk ditandatangani, karena ini adalah dokumen bersejarah. Bung Karno, Bung Hatta. Kata-kata kalian dan perjuangan kalian akan digerakkan di bangsa kalian, di hati bangsa kalian. Semoga Tuhan menyertai perjuangan kita. Amin. Kita lakukan ini untuk jutaan rakyat yang tidak bisa hadir di sini. Ini juga untuk mereka. Ayo teman-teman, sudah berbincang ini. Wajar sudah hampir datang, tidak harus secepatnya mengerjakan ini. Bagaimana? Kita harus memproklamasikan ini sesegera mungkin. Ayo, sekarang. Setelah menyelesaikan teks proklamasi, Soekarno dan Hatta saling bertukar pandangan. Mata mereka berkilau dengan harapan dan tekad. Mereka tahu bahwa ini hanya awal dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Dengan tandangan tangan yang pasti, Hatta menandatangani teks tersebut, menandai lahirnya bangsa Indonesia. Suasana seni sejenak, lalu berubah menjadi sorak-sorai dan air matahari. Mereka semua tahu, malam ini akan dikenang sebagai sejarah. Pagi yang cerah, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat, menjadi saksi sejarah bagi peristiwa yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta dan para pemuda berkumpul dengan hati yang berdebar, siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati telah siap untuk berkibar. Mas, bendera jangan sia-sia. Bendera ini akan dikibar selamanya. Aku janji. Kak Fat, biarkan saya saja yang mengibarkan bendera. Bung, ini sana. Jangan ragu lagi. Rakyat sudah pada menunggu di luar pagar. Bung, kami sudah siap mati dengan kemerdekaan. Saya sudah membuktikan dua kali bahwa saya belum sudah sama sekali hasil kita berbeda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.